Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Saya Iva Askia dan selamat datang di ruang tengah persembahan dari cariustad.id. Sebuah platform yang menghadirkan ustadz maupun ustazah yang ramah dan kompeten di berbagai kegiatan keagamaan. Dimulai dari belajar Islam untuk anak hingga dewasa, khutbah Jumat, bimbingan mu'alaf sampai dengan kajian di kantor. Sejalan dengan semangat wasatiyah yang berada di tengah, cariustad.id senantiasa mengajak kita semua untuk berpikir kritis terhadap berbagai macam isu. Maka di ruang tengah ini kita akan membahas topik-topik tersebut bukan hanya bersama dengan ustadz maupun ustazah yang kompeten di berbagai bidang keagamaan, tapi juga bersama dengan pakar di bidangnya masing-masing. Nah, hari ini teman-teman kita akan membahas satu topik bahasan yang sangat amat menarik untuk kita perbincangkan dan banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman semuanya pada fitur Tanya Ustadz di platform cariustad.id, yaitu mengenai istri wajib nurut. Wajib nggak nih ya kira-kira? Dan untuk menjawab pertanyaan ini, kita sudah kehadiran narasumber kita yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Beliau adalah dosen ilmu Al-Quran dan Tafsir di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran atau Universitas PTIQ Jakarta, yaitu Ustazah Dr. Nur Rofiah Bil Uzem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bagaimana warahmatullahi wabarakatuh. kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu ya Ustazah Semoga ya. sehat Mudah-mudahan semuanya. sehat selalu sampai Idul Fitri nanti Ustazah, Dan ya. seterusnya. Dan seterusnya ya. Oke Ustazah, kita hari ini akan membahas satu topik bahasan yang sebetulnya ini banyak sekali diperbincangkan oleh banyak orang. Ketika seseorang baru menikah, pesan pertama yang pasti akan disampaikan oleh orang tuanya adalah sebagai seorang anak perempuan, pesannya itu adalah jadi istri pokoknya kuncinya harus nurut sama suami, harus taat sama suami. Nah, mengenai hal ini Ustazah, bagaimana pandangan Islam berkaitan dengan penempatan suami dalam rumah tangga dan apa posisi istri di dalam rumah tangga itu Ustazah? Ya, Mbak Iva dan pemirsa ya. Untuk memahami Islam itu kan mesti kita lihat sejarahnya dulu gimana ya. Supaya kita bisa lihat nilai baru apa sih sebetulnya yang diperkenalkan oleh Islam, termasuk dalam relasi suami istri atau sebetulnya kan relasi manusia secara umum. Nah, kalau kita lihat sejarah peradaban dunia, itu ada sisi gelapnya nih Mbak Iva dan pemirsa, di mana berabad-abad perempuan itu kan tidak dianggap sebagai manusia. Dianggap sebagai apa? Hartanya laki-laki. Maka lahir sebagai harta ayah, menikah jadi harta suami. Objek intinya ya. Karena harta, maka kemudian kedudukannya adalah objek dan dia harus menurut mutlak pada pemiliknya gitu. Nah, menariknya adalah Islam mengubah cara pandang ini, bahwa laki-laki dan perempuan itu sama-sama manusia. Sama-sama manusia itu berarti satu ya, sama-sama hanya hamba Allah. Berarti taat mutlak itu hanya pada Allah. Yang kedua, sama-sama khalifah fil ardh. Karena itu dua-duanya bertanggung jawab mewujudkan kemaslahatan dimanapun berada, baik di dalam maupun di luar rumah. Karena tadi itu ada mandat khalifah fil ardh. Nah, dengan kesadaran baru ini, maka laki-laki dan perempuan sebagai manusia itu bukan hanya makhluk fisik misalnya ya, tapi kan ada mandat, ada status melekat yang bersifat ilahiyah seperti itu. Manusia itu makhluk fisik sekaligus intelektual dan spiritual. Atau dengan kata lain adalah makhluk yang berakal budi. Nah, yang kedua tadi soal kedudukan, dua-duanya jadi subjek penuh dong. Kan sama-sama menjadi khalifah fil ardh termasuk fil bait gitu. Nah, tentu saja cara pandang baru ini mengubah relasi antara suami istri, bahkan nanti orang tua dan anak, semua manusia itu relasinya berubah, dan itu tidak luntur oleh perkawinan dan keluarga. Bahkan harus menguatkan bahwa orang hidup itu termasuk dalam perkawinan, termasuk dalam keluarga, nggak boleh lepas dari status dan amanah melekat tadi, yang artinya adalah tunduk mutlak hanya pada Allah untuk menjalankan perintah mewujudkan kemaslahatan
pada seluruh makhluknya, dan itu berarti diri sendiri sekaligus pihak lain. Karenanya relasi suami istri bergeser tuh. Kan tadinya pemilik dan yang dimiliki, penguasa dan yang dikuasai, subjek dan objek menjadi zawaj. Zawaj itu artinya berpasangan gitu. Berpasangan itu artinya sama-sama jadi subjek penuh. Subjek penuh dalam perkawinan keluarga dan dalam kehidupan itu artinya adalah sama-sama bertanggung jawab mewujudkan kemaslahatan sekaligus menikmatinya dan mencegah kemungkaran sekaligus dilindungi darinya. Karena itu kalau tadi ada pertanyaan, apakah harus nurut? Nurutnya atau apakah harus taat mutlak misalnya ya. Taat mutlaknya itu pada Allah. Dan taat mutlak pada Allah itu artinya semua ketaatan selain kepada Allah itu harus di bawah ketaatan pada Allah. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, innamat ta'atu fil ma'rufi. Nggak ada ketaatan pada sesama makhluk itu yang sampai melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Sesungguhnya ketaatan pada sesama makhluk, termasuk suami pada istri, anak pada orang tua, itu fil ma'rufi pada nilai kebaikan bersama. Karena nanti ada pergeseran yang sangat signifikan berkaitan dengan konsep ketaatan tadi. Misalnya adalah bukan istri taat mutlak pada suami atau sebaliknya, tapi suami dan istri hanya taat mutlak pada Allah dengan taat pada nilai kebaikan bersama antara suami dan istri. Juga bukan anak taat mutlak pada orang tua atau sebaliknya, tapi orang tua dan anak sama-sama hanya taat mutlak pada Allah dengan taat pada nilai kebaikan bersama antara anak dan orang tua. Ini prinsip dasarnya dulu gitu. Nah, karena itu bolehkah taat pada suami? Ya kalau suami memerintahkan kebaikan bersama, tentu saja kita harus taat pada kebaikan bersama itu. Begitu juga sebaliknya, misalnya istri punya gagasan yang itu untuk kebaikan bersama, ya mestinya semua tunduknya pada nilai gitu loh, bukan pada figur. Bukan manusianya ya. Bukan figurnya. Karena ya manusia kalau baik ya mari kita taatin kebaikannya gitu kira-kira. Iya, jadi bukan kepada manusianya karena bukan figurnya, karena figur bisa berubah-ubah kan. Seperti itu. Tapi nilai kan dia tetap ya, apalagi yang diajarkan sama Islam gitu. Jadi sifatnya sebetulnya di sini antara suami dan istri pada akhirnya saling mengingatkan kepada kebaikan begitu ya. Jadi kebaikan bersama sebagai sebuah nilai ya, itu bersifat mutlak, absolut, universal. Tapi cara dan bentuknya itu kontekstual. Karena itu suami dan istri nanti dalam Islam itu tadi zawaj ya, berpasangan. Yang kedua, misalkan ghalidun, mesti meyakini bahwa nikah itu janji kokoh tidak hanya antara mereka berdua, tapi antara mereka dua dengan Tuhan. Dan Tuhan memerintahkan kebaikan bersama gitu. Yang ketiga, mu'asyarah bil ma'ruf, berarti saling bergaul sebagai makhluk yang berakal budi. Lalu musyawarah, lalu tarodin, menjaga saling ridho antara kedua belah pihak. Ridho Allah pada istri tergantung ridho suami, tapi ridho Allah pada suami juga tergantung ridho istri, dan ridho Allah pada suami istri itu hanya dalam kebaikan bersama lagi gitu. Nah itu makanya ada musyawarah karena bisa jadi sebuah bentuk kemaslahatan pada hari ini itu belum tentu kan menjadi baik juga hari besok. Hari ini duit lagi banyak, mungkin makan di luar sesuatu yang baik untuk semua pihak. Mungkin besok lagi seret, berarti makan di luar itu bukan sesuatu yang baik. Berakal budi itu kan terus berpikir mana yang terbaik di antara sekian pilihan yang ada dalam situasi yang dinamis sekali. Gitu. Betul sekali. Jadi kembali lagi titik berat ketaatannya itu adalah ketaatan kepada kebaikan terhadap nilai dan juga tentunya nilai-nilai apa saja yang sudah diturunkan sama Allah Subhanahu wa taala ya untuk kembali ditaati oleh baik suami maupun pada istri gitu. Jadi nggak ada yang merasa menjadi tuan dan menjadi budak begitu ya Ustazah ya. Tidak ada sama sekali. Nah, berkaitan dengan hal ini Ustazah, bagaimana sebetulnya Islam mengatur
pembagian porsi peran antara suami dan juga istri di dalam ketaatan ini? Ya, jadi prinsipnya kan tadi itu kerjasama, terus kayak muasyarah bil ma'ruf, dan sebenarnya itu kan prinsip-prinsipnya ya. Sebagai subjek penuh dan manusia utuh itu yang menurut saya kadang-kadang hilang gitu. Atau itu mewarisi tradisi yang dulu itu. Makanya sebenarnya berinteraksi dengan siapapun ya, tidak hanya suami istri, orang tua anak, dengan siapapun termasuk kita ini, itu mesti subjek penuh gitu. Mungkin saya harus berbuat baik, tapi juga saya harus berlakukan baik. Begitu juga sebaliknya, dan tidak hanya makhluk fisik. Nah, kadang-kadang kita kebawa juga oleh budaya kan. Iya, betul. Misalnya di Jawa itu ada surga nunut neraka katut. Apa itu, Ustazah? Orang mana Mbak Iva? Saya dari Sunda, Sunda, Banjarmasin. Nggak apa, ini Jawa soalnya. Surga nunut neraka katut itu surga nunut, ke surga ikut, ke neraka terbawa. Oh, itu kan ketaatan mutlak tadi. Iya. Nah, ini menarik untuk direfleksikan ya. Kalau diartikan secara literal itu kan surga ya memang kita harus ikut gitu. Bahkan ngajak orang sebanyak ini. Tapi kalau ke neraka ya enggak lah gitu. Enggak gitu, justru harus mencegah siapapun, diri sendiri, suami dan orang tua, anak dari neraka. Tapi kalau mau diartikan setia dalam suka dan duka, yaitu untuk kedua belah pihak dong. Harus setia dalam suka dan duka gitu. Jadi kadang-kadang kita mesti mewaspadai juga ya nilai-nilai budaya yang itu mempengaruhi cara kita memahami Al-Quran. Misalnya dalam Al-Quran itu kan ada fassolihatu qanitatun. Istri yang soleh adalah istri yang taat, sebetulnya gitu aja. Lalu diasumsikan taat pada suami. Nah, itu agak berbahaya kalau suaminya baik, pasti kan mengajak kebaikan. Gimana kalau suaminya nggak baik gitu? Nah, itu yang harus diwaspadai. Dan ternyata kata qanitun itu tidak hanya untuk dalam konteks suami istri ya, laki-laki juga dituntut untuk qanit. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat. Nah, qanitina wal qanitat itu adalah taat pada Allah. Karena itu istri yang solehah adalah istri yang taat pada Allah gitu. Taat pada Allah, hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah, menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Karena yakin Allah menjaganya. Itu yang tadi mitsaqun ghalidhan itu. Bagaimana dengan suami yang soleh? Sami mawon, sama saja. Adalah suami yang taat pada Allah dan menjaga diri ketika istrinya tidak ada. Karena yakin Allah itu menjaga dan mengawasinya. Oke, jadi jangan serta-merta dimaknai ketaatan itu ketaatan kepada subjeknya, tapi kembali lagi kepada Allah. Kepada Allah, dan itu berarti taat pada nilai kebaikan bersama. Iya, taat kepada nilai kebaikan bersama. Itu poinnya begitu ya. Jadi di luaran sana jangan ada lagi yang miskonsepsi terhadap istri wajib taat sama suami. Taatnya taat terhadap apa dulu gitu ya Ustazah? Pada kebaikan harusnya ya. Pada kebaikan harus, tapi kalau seandainya pada akhirnya yang ditaati adalah sesuatu hal yang mungkin menyiksa diri istrinya, yang bertentangan dengan syariat, itu pastinya tidak diperbolehkan ya Ustazah ya. Bahkan kita harus menolong pelaku kezaliman dengan mencegah dan menghentikannya. Iya, betul sekali ya. Jadi seperti itu teman-teman semuanya, jangan sampai salah pilih pasangan sebetulnya Ustazah ya. Jadi sebelum pilih pasangan kita harus memilah-milah dulu mana pasangan yang betul-betul sevisi dan semisi dengan kita. Supaya apa? Supaya ya itu tadi, memaknai kata taat itu bukan taat terhadap orangnya, tapi terhadap nilai kebaikan yang saling kita sebagai pasangan suami istri itu saling mengingatkan gitu ya Ustazah. Supaya apa? Supaya tujuan kita berumah tangga itu kan sebetulnya untuk menjalankan ibadah terpanjang, dan juga nanti kita bisa langgeng menciptakan banyak sekali kebaikan, menciptakan keturunan, dan juga nilai-nilai yang kita bawa di rumah tangga kita sampai ke akhiratnya nanti. Nanti nilai-nilai itu bisa kita pertanggungjawabkan begitu ya Ustazah sehingga ya. Pulang pada Allah sebagai jiwa-jiwa yang tenang. Iya, aduh Masya Allah, meneduhkan sekali bicara dengan Ustazah Nur sore hari ini, dan mudah-mudahan meneduhkan kegelisahan teman-teman semuanya yang sedang menantikan beduk maghrib begitu ya. Terima kasih banyak Ustazah Nur untuk bincang-bincang yang sangat luar biasa. Dan teman-teman semuanya terima kasih juga, jangan lupa untuk terus pantengin YouTube-nya cariustadz.id, karena selain episode Ruang Tengah hari ini, akan lebih banyak lagi episode Ruang Tengah lainnya
tentunya yang tidak kalah menariknya. Dan akhir kata saya Iva Askia pamit undur diri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.